Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh Syu'aib al-Arnaut dan sebagian para ulama, kata beliau, la yakhruju syaitanuha hatta yakhruja fajruha. Syaitan di malam ini tidak keluar mengganggu kita sampai terbit fajar. Allahu Akbar. Malam ini bersih dari syaitan, khusus malam ini, khusus malam ini. Dan hadis ini walaupun dilemahkan sebagian ulama, tapi diperkuat oleh tafsir Mujahid. Imam Mujahid pun menyatakan hal yang sama. Begitu juga dengan Abdullah bin Abbas. Syaitan tidak keluar. Ini kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kita tinggal mengalahkan hawa nafsu kita. Kita tinggal mengalahkan musuh yang ada di dalam diri kita. Adapun musuh yang ada di luar dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini. Dan malaikat-malaikat di malam ini turun membawa rahmat Allah, membawa keberkahan bagi kita. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat dengan malaikat Jibril turun dengan membawa urusan-urusan kita tersebut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apa yang dijanjikan oleh Allah di atas harus membuat kita habis-habisan. Harus membuat kita semangat untuk mencari malam tersebut. Nabi mengatakan taharrau lailatul qadar. Cari itu malam, kata Nabi. Cari malam Lailatul Qadar. Kapan dan di mana? Mari kita simak hadis Bukhari tersebut. Taharrau lailatul qadar fil witr minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Malam 21, 23, 25, 27, dan 29. Cari, maksimalkan. Tapi jangan lupa, ada fakta fikih yang perlu kita renungkan. Sebagian para ulama seperti Al-Imam Nawawi, dan ini mazhab Syafi'i atau mayoritas ulama-ulama mazhab Syafi'i, dan ini juga penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar jatuh di malam-malam genap. Karena Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan 10 hari terakhir bisa ganjil dan bisa genap. Oleh karena itu masih ada kemungkinan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ambil resiko apapun. Jadilah seorang safety player, main aman. Toh juga cuma 10 hari. Hanya 10 malam. Gak usah pusingkan mana genap, mana ganjil. Semangat beribadah mulai tanggal 21 Ramadan. Keluarkan semua kemampuan kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat, Allah meminta kita mencarinya di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan. Nabi nggak suruh kita nyari di 3 bulan. Nabi tidak menyuruh kita mencarinya di 2 bulan. Nabi tidak suruh kita mencari di 1 bulan. Nabi perintahkan kita mencari di 10 hari. Lalu Anda tidak sanggup dan saya tidak sanggup. Subhanallah. Kita nggak diminta mencarinya di 360 hari, hanya 10 hari. 10 hari, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Masa kita down? Masa kita nggak mau berusaha dan mati-matian mendapatkannya? Masa kita down dan kita tidak mati-matian mendapatkannya? Hanya 10 hari. Dan 10 hari tersebut di Ramadan. 10 hari tersebut di Ramadan. Dan di 10 hari terakhir. Dan malam itu sebagaimana kita katakan, syaitan dibelenggu oleh Allah. Gak bisa keluar khusus di malam tersebut. Lalu kita luput. Bayangkan hanya 10 malam,
Nggak lama. Lalu di bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang pintu surga dibuka lapang-lapang, dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan yang ketiga, di malam itu semua syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarlah apa yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang gagal mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dia akan gagal mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kan udah kelewatan. Kalau 10 malam yang penuh dengan berkah, penuh dengan kemudahan ini, kita nggak mampu, bagaimana dengan malam-malam yang lain? Gimana ketika syaitannya full team di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan bulan seterusnya? Dan Nabi mengatakan, wala yuhram khairaha illa mahrum, dan tidak ada yang gagal mendapatkannya kecuali para pecundang. Dia akan gagal terus di dunia dan di akhirat kecuali dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.